Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi khususnya di transaksi dan jurnal umum. Karena untuk siklus akuntansi banyak ya teman-teman. Untuk alur dalam akuntansi atau siklus, yang pertama ada transaksi, kemudian ada jurnal umum. Setelah jurnal umum diposting ke buku besar, habis buku besar artinya dipindah ke neraca saldo. Setelah neraca saldo jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada neraca lajur. Setelah itu baru kita bikin laporan keuangan, kemudian setelah bikin laporan keuangan ada jurnal penutup, kemudian jurnal neraca saldo setelah penutupan, kemudian jurnal kembali. Itu ya teman-teman untuk siklus akuntansi. Namun teman-teman, sebelum kita bahas ke jurnal umum, teman-teman perlu tahu untuk penggolongan akun terlebih dahulu. Untuk penggolongan akun itu ada akun real dan ada akun nominal. Untuk akun real ini komponen utamanya itu ada aset, kemudian ada utang dan ada ekuitas atau modal. Kemudian untuk akun nominal ini komponen utamanya itu ada pendapatan, kemudian ada beban-beban dan ada price. Nah, untuk akun nominal nantinya pada akhir periode ini akan dilakukan penutupan seperti itu teman. Kemudian untuk aktiva, untuk akun-akun yang ada di aktiva, maksudnya ini ya teman-teman, karena kan nantinya kita akan menyusun laporan keuangan, yang mana dalam laporan keuangan itu diantaranya ada laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi yang ada di laporan posisi keuangan itu ada aktiva seperti itu. Nah, aktiva itu apa? Jadi aktiva itu aset, kemudian ada aset lancar, ada aset tidak lancar, kemudian ada aset tidak berwujud seperti itu. Nah, di aset lancar itu seperti apa? Di antaranya ya ada kas ya teman-teman, ada piutang, ada perlengkapan, ada beban dibayar di muka yang teman-teman bisa baca di referensi dan di buku-buku yang sudah direkomendasikan ya teman-teman. Nah, kemudian di pasiva. Nah, di pasiva itu ada apa? Di pasiva itu ada kewajiban dan ada modal. Yang itu akan menjadi komponen dari laporan posisi keuangan nantinya ya. Nah, kemudian untuk ekuitas ini teman-teman tergantung entitasnya ya. Untuk ekuitas perorangan itu ada modal, price, kemudian ada saldo laba. Kemudian untuk entitas persekutuan ini ada modal sekutu, ada price dan ada laba. Kemudian untuk entitas perseroan ini ada modal saham, kemudian ada agio saham, kemudian ada saldo laba atau laba ditahan dan ada dividen. Untuk entitas koperasi ini ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, simpanan lain, kemudian ada modal donasi dan ada cadangan. Jadi itu tergantung entitasnya seperti itu ya teman-teman untuk ekuitas. Nah, kemudian untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi nantinya ada pendapatan usaha, pendapatan non usaha, kemudian untuk beban-beban ada beban pemasaran dan beban administrasi, kemudian ada beban di luar usaha. Jadi ini nantinya akun-akun yang ada di laporan keuangan dan akun-akun yang sama teman-teman ini akan dimasukkan ke jurnal umum. Nah, kemudian untuk dasar pembukuan dalam penjurnalan ini atau dalam akuntansi ini ada dasar akrual, ada akrual basic dan ada cash basic seperti ada cash basic. Kemudian apa yang menjadi pembeda dari akrual basic sama cash basic? Nah, kalau cash basic, dasar pembukuan untuk cash basic ini dilakukan pencatatan hanya di saat penerimaan dan pengeluaran kas seperti itu teman-teman. Sederhananya ya. Namun untuk yang akrual basic ini semua aktivitas ini meskipun menerima dan tidak menerima kas dan tidak itu tetap dilakukan pencatatan seperti itu. Nah, makanya yang paling aman itu dan paling efektif memang menggunakan pembukuan basic akrual basic seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, dalam penjurnalan nantinya teman-teman harus tahu istilah debit dan kredit. Nah, karena nanti kita akan dari transaksi itu kita akan mencatatnya ke jurnal umum, jadi teman-teman sangat perlu tahu untuk istilah debit dan kredit. Maksudnya debit kredit ini bagaimana? Ini merupakan konsekuensi dari penggunaan sistem pencatatan berpasangan. Jadi sistem berpasangan maksudnya apa ya? Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa untuk pencatatan
dalam akuntansi itu ada istilah balance seperti itu. Istilahnya harus balance antara debit dan kredit, antara sisi kanan dan sisi kiri itu harus balance seperti itu teman-teman. Jadi istilah debit dan kredit itu istilahnya antara hubungan sebab dan akibat. Seandainya debit adalah sebab, maka kredit adalah akibat, begitupun sebaliknya. Kemudian makna debit dan kredit itu apa? Nah, makna debit dan kredit, tidak selamanya debit itu bertambah dan tidak selamanya kredit itu berkurang ya teman-teman. Jadi untuk kadang ada orang yang memahami bahwa debit itu pasti bertambah, kredit itu pasti berkurang. Nah, tidak seperti itu. Karena tidak selamanya debit itu bertambah dan tidak selamanya kredit itu berkurang. Itu tergantung saldo normal. Dalam akuntansi itu kita ada istilah saldo normalnya ya. Tergantung saldo normalnya atau jenis akunnya seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu tahu untuk saldo normal setiap akun. Untuk saldo normal setiap akun di sini kayak misalkan akun aset itu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, nah kayak gitu. Kemudian untuk akun utang atau liabilitas ini bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kemudian untuk modal bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kemudian untuk pendapatan bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Jadi setiap akun itu ada saldo normalnya masing-masing ya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui sehingga nantinya memudahkan teman-teman untuk mencatat ke dalam jurnal umum. Kemudian untuk jurnal, esensi dan strukturnya. Apa itu jurnal? Jurnal itu merupakan pencatatan sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan entitas yang merupakan langkah awal dalam proses siklus akuntansi dari transaksi ke jurnal umum. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk struktur kolomnya ini, untuk jurnal umum ini ada tanggal, waktunya, waktu terjadinya transaksi, kemudian ada akun atau keterangan untuk nama-nama akun yang terpengaruh. Kemudian ada referensi debit dan kredit, nilai moneter transaksi. Untuk pemakaian kolom-kolom pada jurnal di atas ini, untuk halaman ini halaman judul, kemudian untuk tanggal ini tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi, kemudian untuk keterangan ini diisi nama akun yang di debit atau di kredit, kemudian untuk ref ini nomor akun saat jurnal diposting ke buku besar. Nah, nomor akun gitu ya teman-teman, karena kan setiap akun itu ada nomor akunnya atau ada refnya masing-masing. Nah, kemudian di mana Bu kita akan menemukan nomor akunnya masing-masing? Nah, itu teman-teman bisa lihat nantinya ya. Di buku yang sudah saya rekomendasikan kemarin itu sudah tertera untuk nomor atau ref setiap akunnya. Teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian untuk debit ini jumlah diisi apa? Jumlah atau nilai yang harus didebit. Kemudian begitupun juga dengan kredit ini diisi dengan jumlah atau nilai yang harus dikredit. Istilah penjurnalan ini bagaimana sih Bu? Biar cepat paham nih teman-teman. Nah, sebenarnya untuk penjurnalan ini ada hubungan sebab akibat yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam membuat jurnal. Yang pertama itu bertambahnya aset diimbangi bertambahnya ekuitas. Maksudnya Bu, bertambahnya aset diimbangi dengan bertambahnya ekuitas, yang mana nanti sama teman-teman itu akan diisi di keterangan. Nah, kayak gitu ya. Di keterangan itu akan diisi sama teman-teman dan di debit dan nominalnya. Contohnya, 3 Mei 2024, Nyonya Vianjani merupakan pemilik Vianjani Salon dan menginvestasikan berupa kas rupiah 10 juta, mesin senilai 50 juta, bangunan senilai 100 juta, dan peralatan senilai 5 juta. Nah, ini namanya transaksi teman-teman. Yang ini merupakan transaksi. Nah, transaksi ini akan dipindah atau dicatat ke jurnal umum seperti itu. Nah, bagaimana bunyi jurnal umumnya? Nah, seperti bentuknya barusan. Jadi kita perlu bikin dulu bentuk jurnal umumnya yang berisi dengan ada tanggal, keterangan, ref, ada debit, ada kredit ya, seperti itu. Yang pertama tanggalnya tanggal berapa barusan. Jadi itu ada tanggal 3 Mei 2024. Kemudian keterangannya apa saja? Karena Vianjani Salon ini transaksinya baru buka. Jadi menginvestasikan berupa kas. Kas ini maksudnya uang, istilah akuntansi, istilah uang dalam akuntansi itu kas. Jadi ini kasnya berarti 10 juta diisi di debit. Nah, bertambahnya aset diimbangi bertambahnya ekuitas. Karena kan dalam akuntansi yang tadi kita bahas itu istilah balance. Jadi kalau misalkan di debit itu 10 juta, nantinya di kredit harus 10 juta juga seperti itu. Atau maksudnya nanti setelah selesai harus balance seperti itu teman-teman.
Contohnya kan tadi kasnya 10 juta nih, bertambahnya di debit. Kemudian, loh kenapa Bu kok kasnya ada di debit? Nah, ingat lagi, kas ini masuk apa? Kayak gitu. Kas ini kan masuk aktiva atau masuk aset. Sedangkan aset ini bertambahnya ada di debit. Otomatis kalau misalkan ada penambahan kas, itu berarti nominalnya diisi di debit. Kasnya bertambah 10 juta. Kemudian apa lagi yang bertambah? Mesin. Mesin ini masuk apa? Nah, kalau misalkan masuk aset atau masuk aktiva berarti bertambahnya di debit. Nah, mesin 50 juta ada di debit, kemudian bangunan 100 juta ada di debit, peralatan 5 juta ada di debit. Loh, kenapa ada di debit semua? Nah, karena ini masuk aset semuanya. Nah, kemudian yang di kreditnya ini modal. Nah, nominalnya ini didapat dari mana? Ini semuanya ditambah 10 juta, 50 juta, 100 juta, 50 juta. Nanti jumlahnya 165 juta. Nah, ini bertambahnya aset diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Bertambahnya aset diimbangi bertambahnya ekuitas atau pendapatan. Contohnya Bu, 5 Mei 2024, Vianjani Salon menyelesaikan sebuah pekerjaan berupa paket kecantikan. Atas transaksi tersebut diterima tunai sebesar 5 juta. Nah, karena Vianjani Salon ini bergerak di bidang kecantikan, di bidang jasa ya. Ini kita contohnya di entitas jasa. Nah, ini kan menerima pelanggan di 5 Mei. Menerima pelanggan untuk perawatan ya, karena ini salon. Jadi dan diterima tunai sebesar 5 juta. Bunyi jurnalnya bagaimana? Menerima uang nih. Kalau menerima uang bagaimana? Nah, berarti kasnya bertambah karena istilah uang dalam akuntansi itu kas ya teman-teman. Jadi kita bukan menerima uang, menerima kas seperti itu. Kasnya bertambah 5 juta. Nah, kas bertambah ini dari mana? Nah, dari melakukan jasa. Dari melakukan perawatan kecantikan, karena ini bergerak di bidang jasa berarti ini pendapatan jasa. Kreditnya itu berarti pendapatan jasa. Kasnya bertambah, kemudian pendapatannya bertambah juga. Jadi pendapatan itu bertambahnya di kredit seperti itu teman-teman. Kemudian transaksi berikutnya, bertambahnya aset diimbangi bertambahnya ekuitas atau pendapatan. Contoh berikutnya ya. Nah, kalau barusan ini dibayar tunai, kita coba nih kalau misalkan ada pelanggan nih tidak bayar maksudnya ngutang lah ya. Gimana kita cara menjurnalnya? Contohnya ada 8 Mei 2024 yang jadi salon menyelesaikan sebuah pekerjaan berupa krim bat dan totok wajah senilai 2 juta. Tetapi akan diterima bulan depan. Nah, ini tidak menerima uang Vianjani Salon, tapi tetap harus melakukan pencatatan. Otomatis bagaimana di jurnal umum ini harus dilakukan pencatatan. Nah, berarti apa? Piutang usaha. Jadi tanggal 8 Mei ini ada piutang usaha. Kenapa dicatat piutang usaha? Karena pelanggan itu tidak bayar. Kita tidak bisa mencatatnya sebagai kas karena kasnya tidak menerima. Kita tidak menerima kas di sini ya. Makanya ini dicatat sebagai piutang usaha. Piutang usaha dari mana? Piutang usaha pada apa? Piutang usaha pada pendapatan usaha. Jadi untuk bertambahnya aset diimbangi bertambahnya ekuitas. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya nanya nih ke teman-teman, berarti contoh ini menggunakan dasar pembukuan apa? Cash basic apa accrual basic? Nah, dalam contoh ini, contoh yang kita gunakan ini menggunakan accrual basic ya teman-teman. Karena kenapa accrual basic? Setiap aktivitas dan menerima uang pun tetap harus dilakukan pencatatan. Beda dengan yang cash basic yang barusan. Nah, kalau cash basic karena kalau tidak menerima uang itu tidak dilakukan pencatatan. Nah, itu ya bentuk kehati-hatiannya kalau menggunakan accrual basic. Jadi meskipun tidak menerima uang, ada pelanggan datang ke kita tetap harus melakukan pencatatan meskipun tidak menerima uang. Nah, ini sebenarnya menarik ya untuk akuntansi ini karena apa ya teman-teman, dalam accrual basic ini selaras dengan ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi kalau misalkan melakukan transaksi utang piutang faktubuh maka harus dicatat gitu ya teman-teman. Jadi Masya Allah luar biasa sekali belajar akuntansi itu bukan apa ya, tapi memang sumbernya memang dari Al-Quran ya teman-teman. Jadi kenapa memang lebih aman pakai accrual basic? Karena memang Allah yang perintahkan seperti itu teman-teman. Kita lanjut aja deh. Lanjut ya ke berikutnya. Kemudian bertambahnya aset diimbangi bertambahnya utang. Maksudnya Bu, bertambahnya aset diimbangi bertambahnya utang.
Contohnya, 12 Mei 2024 untuk mengembangkan usahanya, Vianjani Salon meminjam ke bank sebesar rupiah 10 juta. Untuk mengembangkan usahanya, Vianjani Salon meminjamkan ke bank sebesar rupiah 10 juta. Nah, bagaimana kalau misalnya ada transaksi seperti itu? Harus dilakukan pencatatan ke jurnal umum. Nah, menerima uang sebesar 10 juta berarti kasnya bertambah ya. Ada di debit, kas bertambah ada di debit, berarti harus ditulis 10 juta. Kas ini diperoleh dari mana? Ngutang ke bank, berarti kreditnya utang bank senilai 10 juta. Jadi kalau menjurnalnya tepat dan benar, ini pasti balance ya teman-teman, karena antara debit dan kredit itu pasti nominalnya selalu sama seperti itu. Maksudnya bukan ini ya, pasti balance lah seperti itu. Contohnya ya seperti ini. Kas ini menerima kasnya dari mana? Dari utang bank. Nilainya ya 10 juta, kreditnya 10 juta juga. Kemudian bertambahnya aset diimbangi bertambahnya utang. Contoh yang kedua ya. 16 Mei 2024 Vianjani Salon membeli perlengkapan secara kredit sebesar rupiah 1 juta. Kalau barusan itu untuk menambah modal itu Vianjani Salon meminjam uang ke bank senilai 10 juta. Jadi kas bertambah, utang bank bertambah. Nah, yang sekarang ini kita melakukan pembelian. Nah, Vianjani Salon itu melakukan pembelian perlengkapan, tapi melakukan pembelian perlengkapannya itu secara kredit. Nah, istilah kredit dalam akuntansi itu berarti belinya itu ngutang ya teman-teman ya. Nah, beli perlengkapannya itu secara kredit atau ngutang. Berarti bagaimana? Perlengkapannya bertambah ada di debit dan utang usahanya bertambah di kredit. Jadi, perlengkapan pada utang usaha senilai 1 juta. Kemudian bertambahnya aset diimbangi berkurangnya aset. Bertambahnya aset diimbangi berkurangnya aset. Maksudnya asetnya bertambah dan asetnya berkurang juga. Nah, kita contohnya ya. 22 Mei 2024 Vianjani Salon membeli peralatan secara tunai senilai 10 juta. Nah, kan membeli peralatan secara tunai. Nah, apa peralatannya bertambah? Kemudian yang berkurang apa? Kas. Peralatan dan kas kan sama-sama aset. Jadi, asetnya bertambah berupa peralatan, kemudian asetnya berkurang berupa kas. Karena kita beli peralatan secara tunai menggunakan kas, menggunakan uang, berarti peralatannya bertambah. Kemudian contoh yang kedua, 23 Mei 2024 Vianjani Salon menerima pelunasan piutang usaha senilai 1 juta. Bertambahnya aset diimbangi berkurangnya aset. Vianjani Salon menerima pelunasan piutang usaha sebesar 1 juta. Nah, menerima apa ini berarti bertambahnya? Menerima kas 1 juta. Kemudian yang berkurang apa? Piutang usaha ada di kredit. Piutang usahanya ada di kredit senilai 1 juta. Jadi, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Kas dan piutang kan sama-sama aset seperti itu. Jadi, istilah sebab dan akibatnya ini berarti kasnya bertambahnya aset diimbangi berkurangnya aset. Contohnya kasnya bertambah, piutangnya berkurang seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima, berkurangnya aset diimbangi berkurangnya utang. Berkurangnya aset diimbangi berkurangnya utang. Contohnya Bu, 25 Mei 2024 Vianjani Salon membayar utang kepada PT Indah atas pembelian perlengkapan sebesar 1 juta. Nah, kan Vianjani Salon ini melakukan pembayaran utang atas pembelian perlengkapan ya sebesar 1 juta. Jadi bunyinya bagaimana? Berarti utang usahanya ini kan sudah dibayar 1 juta, kemudian kasnya berkurang 1 juta. Jadi berkurangnya aset diimbangi berkurangnya utang. Oh, aset saya ini berkurang, aset berupa kas ini berkurang, kenapa nih? Nah, kayak gitu. Oh, berkurang karena bayar utang. Kemudian kalau misalkan di jurnal umum kan bagaimana? Utang usaha pada kas. Mudah kan? Untuk memahami jurnal umum ini, kalau misalkan banyak praktek, insya Allah teman-teman pasti paham. Kemudian yang kelima, berkurangnya aset diimbangi berkurangnya ekuitas. Transaksi mengurangi aset karena membayar suatu beban. Nah, karena membayar beban secara tidak langsung itu akan mengurangi jumlah ekuitas seperti itu, teman-teman. Contohnya, 26 Mei 2024 Vianjani Salon membayar beban listrik sebesar 750. Bunyi jurnalnya bagaimana? Nah, membayar beban listrik berarti yang ada debit apa? Beban listrik dibayar. Nah, kemudian kasnya berkurang
senilai 750. Kas berkurang ini kenapa? Karena membayar beban listrik seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, 27 Mei 2024 pemilik Nyonya Fianjani mengambil kas entitas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Jadi Nyonya Fianjani ini mengambil uang untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan usahanya. Nah, ini kan perlu dicatat juga. Ini bagaimana cara pencatatannya? Berarti prive pada kas. Jadi prive Fianjani pada kas. Prive itu maksudnya pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi pada kas seperti itu senilai 2 juta. Kemudian contoh yang ketiga, 30 Mei 2024 perlengkapan yang terpakai sebesar rupiah 800. Bunyi jurnalnya bagaimana? Beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 800.000. Nah, begitulah teman-teman untuk ini ya, pembahasan dari transaksi dan jurnal umum. Jadi jurnal umum itu mencatat sebab akibat barusan yang perlu dicatat dalam akuntansi, karena setiap aktivitas itu perlu dicatat. Kenapa perlu dicatat? Karena ini merupakan bahan mentah nantinya yang akan menjadi laporan keuangan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lebih memahami, teman-teman nanti akan dikasih tugas-tugasnya ini, teman-teman silahkan ini dari kelompok yang sudah dibentuk. Teman-teman mencari transaksi perusahaan jasa ya, entitas jasa, kemudian sama teman-teman dimasukkan ke jurnal umum. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita bertemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.